Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Tura, tertua di semesta. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat duha, selamat tengah malam untuk penonton pesantren Ojo Lali di 5 benua. Mau saya kabarkan peristiwa duka dari Indonesia. 6 atau polisi Republik Indonesia telah berhasil membunuh 6 warga negara atau anggota Front Pembela Islam di kawasan Jawa Barat hari Senin kemarin tanggal 7 Desember, dan membuat umat Islam marah besar terhadap orang-orang jahat yang membunuh anak-anak muda yang sedang mengawal keluarga Dr. Muhammad Habib Muhammad Rizik Syihab menuju sebuah pengajian keluarga dari Sentul menjauhi Jakarta melalui jalan tol Cikampek, dan kemudian dalam perjalanan dihadang oleh orang-orang yang tidak berpakaian seragam polisi, tetapi kemudian dalam konferensi pers polisi mengakui bahwa mereka adalah anggota polisi yang menghadang perjalanan itu. Kita marah kenapa orang menuju pengajian dihadang dan dibunuh 6 orang, ya. Dan kebohongan-kebohongan mulai tampak satu demi satu, dan masyarakat sipil mulai menampakkan satu tuntutan yang keras, ya, terhadap pihak kepolisian Republik Indonesia. Mengapa 6 warga negara ditembak mati? Dan menurut versi lain, menurut versi Front Pembela Islam yang sudah mengecek lapangan, tidak ada mobil yang ditumpangi pengawal itu dan tidak ada mayat di tempat. Jadi katanya mobil dan penumpangnya itu diculik kemudian dibunuh di tempat lain. Kita lihat sekarang, ya, berita dari bisnis.com. Pengawal Rizik tewas, Komnas HAM hak asasi manusia minta polisi kooperatif. Artinya kooperatif itu bekerja sama. Bayangkanlah kalau bapak ibu punya 6 anak, ya, dan kemudian anak ibu itu, anak bapak itu dibunuh oleh orang-orang jahat. Apakah bapak ibu tidak berurai air mata? Apakah bapak yang kehilangan 6 anak sekaligus dalam satu waktu itu tidak membuat hati terluka dan tercabik-cabik? Hilangnya 6 anak bapak dan ibu itu, apakah tidak membuat ibu itu sakit hati terhadap pembunuhnya itu? Lenyapnya nyawa 6 anak bapak ibu itu, apakah tidak membuat bapak ibu terdorong untuk mencari yang benar, siapa sebenarnya yang membunuh dan apa motifnya? Dan ke-6 anak muda itu adalah putra putri umat Islam Indonesia. Komnas HAM meminta pihak kepolisian kooperatif guna kebutuhan penyelidikan menyusul tewasnya 6 pengikut Habib Rizik Syihab. Jadi tulisan di koran itu selalu Rizik Syihab, saya tambah dengan Habib Muhammad Rizik Syihab untuk memberikan ikram, ya, pemuliaan, penghormatan. Ditulis oleh Edi Suwikyo, bisnis.com, 8 Desember 2020,
jam 3.35 dini hari waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi sekarang hari apa tuh Mi? Selasa tanggal 8 ya? 7 kemarin Senin. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM telah membuat tim pemantauan dan penyelidikan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa terbunuhnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam FPI. Jadi rupanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu bergerak cepat ya, langsung membuat tim pemantauan dan penyelidikan ya, untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa terbunuhnya 6 anak muda tadi. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Khairul Anam mengatakan bahwa saat ini tim sedang mendalami informasi untuk memperdalam berbagai informasi yang beredar di masyarakat. Ya, kita harapkan ya Komnas HAM memegang kendali dalam penyelidikan ini dan mendapatkan atau menyerap aspirasi dari umat Islam dan juga dari pihak kepolisian untuk membuat terang duduk soalnya dan memberikan rekomendasi untuk menghukum pihak-pihak yang bersalah. Tim juga sedang mendalami informasi dan mengumpulkan fakta-fakta dari pihak langsung, ini enggak jelas pihak langsung ngomong, termasuk menggali keterangan dari FPI secara langsung yang saat ini sedang berlangsung. Ini wartawan ini nulis itu enggak jelas ya. Yang jelas di bahasamu itu loh. Siapa ini namanya ini? Ya kerja cepat, tapi Mas Edi Suwiknyo yang akurat kalau nulis lah. Aku juga wartawan dulu, 15 tahun wartawan donat. Ya, kata Khairul dalam keterangan tertulisnya. Kalau keterangan tertulis itu ya ngutip yang benar juga. Adapun untuk memperkuat pengungkapan peristiwa yang terjadi, pihaknya berharap semua pihak mau bekerja sama dan terbuka. Nah, biasanya orang yang melakukan kejahatan akan menutupi kejahatan, dan polisi sering mengungkapkan ada gium yang terkenal di dalam dunia kepolisian bahwa ada gium itu ialah tidak ada kejahatan yang sempurna, dan kali ini kejahatan itu kita harapkan memang tidak sempurna dan terbuka lah duduk soalnya. Harap ini juga kami sampaikan kepada pihak kepolisian. Proses awal ini telah diperoleh beberapa keterangan secara langsung dan sedang dilakukan pendalaman, tegasnya. Cuman gitu aja, Rek. Nah, sekarang baca juga buntut tewasnya 6 pengawal Rizik Syihab. Kontras minta polisi transparan. Kita klik ya. Kita klik. Yang nulis masih Edi Suwiknyo, tapi jamnya lebih awal dia, jam 00.18 menit 8 Desember. Nggak tidur dia, waktu saya tidur dia nulis berita malam tadi hari Selasa. Hati-hati teh, jangan ngebut. Kontras ya, judulnya ini apa? Oh ya, Kontras meminta pihak kepolisian mengusut tuntas tewasnya 6 anggota Front Pembela Islam yang menurut versi kepolisian terjadi karena bentrok dengan anggota kepolisian di tol Jakarta Cikampek. Kontras menjelaskan bahwa extrajudicial killing atau penghukuman mati di luar hukum sangat berbahaya bagi keamanan dan hak hidup warga negara. Iya, bahaya kalau tanpa ada proses pengadilan kan. Tahu-tahu nanti wartawan yang nulis ini tahu mati di pinggir jalan tol gimana? Wartawan ditembak oleh orang tak dikenal, dan kemudian polisi membuat konferensi pers. Anggota kami yang tidak berseragam itu ternyata adalah polisi. Apa ya, kita baru tahu polisi. Gimana? Rela wartawan yang mati di pinggir jalan ditembak itu tanpa proses hukum. Nah, ini bahaya, ini extra
judicial killing, ya, atau penghukuman mati, menghukum mati di luar hukum, ya, sangat berbahaya bagi keamanan dan hak hidup warga negara. Wakil Koordinator Bidang Riset, ya, dan mobilisasi Kontras, yaitu Rifanli Anandar, mengatakan bahwa meskipun di internal Polri sudah berlaku peraturan Kapolri atau Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, namun mandat aturan tersebut tidak diterapkan dengan baik. Atas tewasnya 6 orang yang sedang mendampingi perjalanan Habib Rizik Syihab, kami mengindikasikan adanya praktek extra judicial killing, katanya dalam pesan suara yang dikutip hari Selasa 8 Desember 2020. Kontras mendesak Kapolri untuk melakukan proses hukum. Kapolri tapi pihak Indonesia Police Watch menuntut supaya Presiden mencopot Kapolri itu. Tapi di sini Kontras mendesak Kapolri untuk melakukan proses hukum secara terbuka dan adil terhadap anggota kepolisian yang terbukti melakukan penembakan terhadap para korban. Selain itu, Kapolri harus memastikan bahwa tidak ada upaya tekanan. Saya kira gini ya, Kapolri dicopot dulu. Nanti kalau Kapolri yang memerintahkan, maka nggak independen dia. Akan melindungi anggotanya kan. Gitu ya. Iya, dicopot dulu. Bertanggung jawab dia. Nggak ada anak buah yang salah kan. Jenderal atau pimpinan yang salah. Selain itu, Kapolri harus memastikan bahwa tidak ada upaya tekanan dan ancaman baik secara fisik maupun psikis terhadap korban yang bertujuan untuk menghentikan proses hukum dan akuntabilitas internal Polri. Kontras juga mendesak Propam Polri harus melakukan pemeriksaan dan audit senjata api dan amunisi secara berkala yang digunakan oleh anggota kepolisian yang terlibat dalam proses pembuntutan tersebut, ya. Selain itu, mereka minta Komnas HAM dan Kompolnas melakukan pemantauan terhadap peristiwa penembakan ini. Bukan penembakan ya, peristiwa pembunuhan ini. Rekomendasi yang dikeluarkan harus memiliki tekanan pada proses hukum yang berjalan serta memenuhi hak dari korban penembakan. Kami juga mendesak Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan investigasi terkait dengan dugaan mal administrasi atau kesalahan administrasi dalam proses penyelidikan yang menyebabkan tewasnya 6 orang tersebut, tukasnya. Ya, itu ya. Jadi Kontras bersuara, Indonesia Police Watch bersuara. Memang peristiwa ini peristiwa yang sangat berbahaya kalau tidak ditangani dengan hati-hati, ya. Umat Islam bisa marah dan melakukan tindakan-tindakan yang di luar kendali kalau keadilan tidak ditegakkan sejak dini, ya, untuk menangani kekeliruan anggota polisi yang membunuh 6 teroris ini. Kan mereka bukan teroris, ya. Kenapa harus dibunuh mati, ditembak mati? Ya, mereka bukan teroris. Sekarang kita lihat ya, apa respon dari MH Ainun Najib, ya, yang memiliki jamaah ma'iyah itu. Kita klik ya, kita klik dalam bisnis.com. 6 anggota FPI terbunuh Cak Nun .2 nunggu bela sungkawa presiden. Maksudnya dia menanti presiden menyatakan keprihatinannya atau bela sungkawa secara terbuka. Terlalu terlambat. Sekarang sudah jam 6.28, ya, hari Selasa. Konferensi pers dari Kapolda polisi sudah
satu kali 24 jam yang lalu ya, lebih siang kemarin hari Senin, Presiden belum memberikan ucapan bela sungkawa. Ditulis oleh Edi Suwiknyo, bisnis.com, 7 Desember 2020, tanggal jam 23.51 WIB. Oh, hari Senin dia sudah nulis menurunkan ini. MH Ainun Najib atau Cak Nun ikut mengomentari tewasnya 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Yang naik itu dan nulis pakai Habib, kenapa? Bagus ini, Habib Rizik Syihab. Yang jangan Rizik Syihab, kelihatan nggak ada ikram. Kalau ini kan bagus, Habib Rizik Syihab, yang menurut versi polisi merupakan korban bentrok dengan anggota kepolisian di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Cak Nun atau MH Ainun Najib ya. Saya pernah nonton pagelaran MH waktu saya tahun berapa, 84 atau 87 di ITB ya, kayak Kanjeng di ITB, di mana itu, kampus Institut Teknologi Bandung dulu ya, waktu saya masih remaja, masih muda. Cak Nun melalui akun Twitter resminya meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka ruang dialog dengan pentolan Front Pembela Islam. Jangan pakai istilah pentolan, itu kurang sopan ya, Mas Edi. Siapa ini namanya? Mas Edi Suwiknyo. Jok ngono talah. Kan nggak ngabisin ruang dengan tokoh gitu, misalnya dengan pimpinan Front Pembela Islam gitu loh, Habib Rizik Syihab ya. Sambil menunggu Presiden mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya 6 rakyatnya, sekarang saatnya terjadi dialog mata antara Jokowi dengan Habib Rizik. Diwali misalnya oleh Pak Yusuf Kalla, diwali itu maksudnya dimediasi gitu ya. Misalnya oleh Pak Yusuf Kalla dan Gusmus Kiai Mustafa Bisri. Oh, kok tahu-tahu muncul nama Gusmus itu. Tweet caknun.com yang dikutip Senin 7 Desember 2020. Seperti diketahui, penyidik kepolisian daerah Metro Jaya menembak mati 6 orang pendukung Rizik Syihab yang juga anggota Front Pembela Islam pada Senin 7 Desember 2020 dini hari pukul 00.30 di tol Cikampek kilometer 50. Polisi menembak mereka karena melawan petugas. Apa iya karena melawan petugas? Ya, kalau mau ditembak yang lawan kan nggak apa-apa, membela diri itu. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur sehingga terhadap kelompok MRS Muhammad Rizik Syihab yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang, ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imran di kantornya Jakarta Selatan Senin. Nah ini Pak Kapolda Muhammad Fadil Imran ini harus juga diselidiki ya, harus diusut perannya, karena dia waktu menggantikan Kapolda yang dicopot sebelumnya dia akan bertindak tegas ya. Dan tindakan tegas terukur itu ialah membunuh 6 orang. Apakah terukur 6 orang? Maksudnya dari 10 yang dibunuh 6 itu terukur begitu maksudnya. Maksudnya apa? Ini harus bertanggung jawab ya. Kalau perlu memang Kapolda Metro Jaya di samping Kapolri Pak Idam Aziz ya dicopot aja Pak, karena 6 orang ini Pak urusannya sampai akhirat. Kepemimpinan dipertanggungjawabkan sampai akhirat. Mendingan tobat, dan kalau nggak mau dicopot mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral ya, dalam sejarah, dan itu lebih mulia. Ada satu tanggung jawab moral dengan cara mengundurkan diri, jangan menduduki kursi jabatan itu. Lebih baik mengundurkan diri, seperti tradisi pejabat-pejabat Jepang. Ada kecelakaan kereta api, Menteri Perhubungannya nggak pakai banyak cincong, mundur sebagai menteri, ya kan?
ada anggota kabinet yang korupsi, ya Perdana Menterinya mundur gitu kira-kira ya. Ini mundur lebih terhormat, membuat tradisi yang mulia dalam sejarah politik Indonesia modern, yaitu mengundurkan diri, jangan mempertahankan kursi. Jangan sampai nanti dapat tekanan secara moral dari umat Islam di Indonesia atau dari civil society, masyarakat sipilnya, sehingga akhirnya terpaksa mundur juga. Lebih baik mengundurkan diri, seperti Presiden Soeharto menyatakan berhenti, itu lebih terhormat daripada melawan rakyatnya sendiri. Namun belakangan pihak FPI justru mempertanyakan klaim dari kepolisian. Menurut mereka, laskar yang mengawal Habib Rizik sama sekali tidak memiliki senjata api, apalagi terlibat tembak-menembak seperti disampaikan pihak kepolisian. Sekretaris Umum DPP FPI Munarman, 6 anggota laskar diculik dan dibunuh, ya, karena salah satu anggota laskar FPI yang diculik sempat mengirim voice note, ya, suara, ya, rekaman suara lewat pesan instan WhatsApp kepada laskar lain bahwa dirinya tengah disiksa dan merintih kesakitan. Ya, ini Masya Allah, ya, kita tidak ingin ya kepolisian itu rusak gara-gara peristiwa-peristiwa yang pembunuhan secara biadab seperti ini, ya. Ya, saya mengikuti ucapan Mahfud MD biadab, ya, karena Mahfud MD ketika rumah ibunya dikepung oleh orang-orang Madura untuk merespon pemanggilan polisi terhadap Habib Rizik Syihab minggu yang lalu, Mahfud MD mengatakan tindakan pengepungan itu adalah tindakan yang biadab. Ucapan itu diucapkan langsung oleh Mahfud MD. Hanya mengepung, tidak membunuh ibunya. Sekarang membunuh 6 orang. Itu tentu lebih dari biadab. Waalaikumsalam, siapa ya? Sebentar, ada tamu ya.